Oke sob, welcome back to my channel. Lu nemenin lah gitu om-om yang minum-minum gitu. Kalau ketemu cowok itu ngeblok aja gitu. Gue tuh nggak menolak, jiwa penasaran gue tuh kuat. Enggak, gue ikutin sinetron. Oke. Oke sob, welcome back to my channel. Kali ini aku ditemani sama Sinta. Sinta ini orang asli Bangka Belitung. Jadi aku mau ngobrol iseng lah ya soal kisah-kisah anak perantauan. Karena Sinta ini anak perantau banget gitu. Jadi dia pernah di berbagai tempat dan sekarang stay di Bali. Jadi kita bakal ngebahas soal kisah perjalanan anak perempuan itu kalau merantau itu seperti apa. Boleh ya Sin? Boleh. Jadi gini Sin, apa sih motivasi anak perempuan tuh kalau kamu nih, maksud motivasi mau merantau itu apa sih pertama kali? Motivasi merantau gue yang utama itu karena keluarga, kedua untuk mencari pengalaman. Karena keluarga itu gimana maksudnya? Ya karena keluarga gue dari memang orang kurang duit tuh loh. Jadi ya gue sebagai anak harus bantu. Oh, untuk perekonomian lah maksudnya. Perekonomian. Oke, terus usia berapa kamu memutuskan untuk merantau? Aku keluar dari Bangka untuk merantau itu 26. Usia 26 kamu baru mulai memberanikan diri merantau. Pertama kali kamu merantau kemana sih Sin? Aku sampai ke Tangerang dulu. Kemana? Ke Tangerang. Oke. Habis dari Tangerang ke Jakarta. Itu habis dari Jakarta aku ke Jawa dulu. Jawa ya? Itu udah dari ujung Jawa pokoknya. Itu udah seluruh Jawa. Itu udah aku datengin semua. Jawa mana nih? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya semuanya udah. Terus? Nah, jadi dari situ baru aku ke Bali. Baru ke Bali? Banyak banget berarti ya? Ya bener. Kan namanya anak perantauan. Anak perantauan. Terus itu kenapa sih bisa akhirnya kamu sekian tempat kamu lewatin tuh? Sebenarnya motivasimu kerja atau mau traveling sih sebenarnya ini? Kalau dapet dua-duanya ya. Karena memang hobinya tuh awalnya memang traveling gitu. Jadi dari Tangerang itu gua kerja, terus gua kerja lagi dari Tangerang ke Jakarta itu kerja. Jadi pas di Jakarta itu gue ketemu tuh teman-teman yang memang dengan hobi yang sama gitu. Jadi mungkin dengan muka gue yang begini, yang original banget, mereka tuh care sebenarnya. Gak ada yang namanya Diskriminasi ya? Diskriminasi tentang perbedaan lah, perbedaan ras, suku atau apa. Berarti muka itu bikin hoki ya? Muka gue hoki banget sebenarnya. Gue tuh bangga banget punya muka begini. Oke, terus karena memang punya hobi yang sama, jadi kita keliling Jawa. Tapi Karena sambil rata-rata, kerja? Itu sambil kerja sih. Itu paling satu tempat tuh gue tuh kerja sebulan gitu. Nanti gue kalau udah ada di kantong udah ada gitu, nanti lanjut lagi gitu ya. Nah, waktu kamu, aku ngebahas flashback lagi ya. Jadi waktu kamu pengen merantau pertama, apa sih yang kamu persiapkan diri? Ini soalnya kan namanya kamu perempuan. Jadi apa sih kamu perlu siapkan ke daerah orang yang baru kamu lewatin? Itu pertama kali kan waktu? Itu pertama kali banget gue merantau sebenarnya. Itu benar-benar harus nguatin mental. Itu gue tuh bener-bener yang baca berita, nonton TV, semuanya tuh gue harus bener-bener dari nol gitu. Orang merantau tuh kayak gimana gitu, apa yang harus mereka persiapkan, apalagi gue wanita sendiri lagi gitu. Ada kekhawatiran nggak pertama kali? Kekhawatiran tuh pasti ada, nervousnya itu aduh luar biasa. Terus gue ngapain ini, terjadi ini kayak gimana gitu kan. Terus pada akhirnya gimana? Dan Ketika pada pertama akhirnya, kali merantau? Pada akhirnya gue pertama kali merantau ke Tangerang itu memang udah punya temen di situ. Gue dikenalin di salah satu toko handphone, jadi SPG handphone. Gue kerja di situ. Dan dari perjalanan itu ya gitu, apalagi ya memang di kota besar. Iya. Banyak godaan itu pasti. Terus berarti poinnya itu ketika kamu merantau kamu sudah ada tujuan ya? Itu udah pasti, kita harus punya satu tujuan. Udah ada satu tujuan ya. Apa sih suka duka
cewek nih, aku nggak bicara cowok. Kalau cowok merantau itu pasti ya tenang-tenang aja ya. Kalau Iya. cewek itu kan terlalu maksudnya pasti resiko lebih berat. Kalau kamu apa sih suka duka pengalaman merantau itu yang pernah kamu alamin? Kalau suka dukanya itu, kalau gue pribadi ya sukanya dulu itu sukanya tuh suka banget karena Sukanya suka banget, Iya. maksudnya gimana? sukanya tuh yang bener-bener seneng banget gitu loh. Yang bener-bener kayak orang-orang gitu yang lu tuh nggak bakalan kenapa-kenapa gitu, menjalani sesuai ekspektasi lu merantau gitu. Itu sukanya. Apalagi punya teman yang banyak, semakin kenal semakin banyak teman. Pola pikir berubah Pola juga pikir ya. berubah, Oke. semakin banyak ilmu pengalaman yang lu dapat. Betul. Ini dukanya. Kalau dukanya itu sendiri karena di kota besar itu, Maksudnya Jakarta nih. itu Jakarta. Kalau Tangerang itu ya paling gua ketemu cowok-cowok yang biasa aja sih, yang keluar kenalan, ngajak makan itu doang sih kalau di Tangerang ya. Nah, kalau di Jakarta tuh beda lagi. Kalau di Jakarta tuh lebih menyeramkan sih sebenarnya menurut gue. Kenapa? Itu kebanyakan dari mereka itu sukanya yang narkoba gitu loh, yang sukanya main cewek di tempat-tempat kayak kafe-kafe gitu loh. Itu pernah sempat gue ditawarin tuh kerja di salah satu kafe terbesar lah di Jakarta, nggak usah gue sebutin lah ya. Pernah ditawarin? Pernah ditawarin, kayak awalnya ditawarin tuh cuma ya lu nemenin lah gitu, om-om yang minum-minum gitu. Kok bisa? Gimana ceritanya? Itu pada saat gue ke Jakarta tuh memang gue tuh berharap gue nemuin kerjaan lain gitu sebelum ini. Habis gue dari handphone, gue pikir kan memang pendapatannya tuh kecil, menurut gue itu nggak cukup, jadi gue harus cari kerja yang lebih gajinya gede gitu. Jadi kalau gue tuh orangnya nggak curigaan gitu, kalau ya ketemu gitu aja sih. Kalau kita kan cuma diajak makan itu oke lah. Iya. Jadi pada saat gue ketemu gitu ya ditanya kerjanya apa gimana, terus ya gue ngomong gitu ya kerjanya di handphone itu. Jadi dia nanya, lu mau nggak kerja yang cepet dapet duitnya gitu, yang lebih kerjanya nyaman. Itu kenalnya di mana? Itu gue kenal di salah satu medsos. Di medsos. Di medsos. Oke. Awalnya sih ya gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Makanya Akhirnya nimbrung ke kafe. jadi gue lihat gitu situasinya gitu lah. Oke. Gue ngikut ya ke kafe itu. Ngikut, gue lihat kafenya itu ya ternyata begini gitu. Nemenin om, berarti kan itu udah negatif banget. Tuh, Nemenin berarti- om. Terus? Nemenin om minum gitu. Nah terus, sorry, aku potong. Terus yang kenalanmu itu ikut nggak ada di tempat itu? Dia ikut. Ternyata dia memang langganan di situ gitu. Setelah itu, Setelah itu karena memang feeling gue emang udah nggak enak gitu loh. Oh ternyata diajak begini gitu loh. Jadi ya dengan penolakan halus gitu loh. Jadi ngomongnya sama dia ya, oh iya deh ntar gue pikirin lagi harus kayak gimana, kan posisinya masih ada kerjaan sekarang gitu loh. Pokoknya nolak secara halus sih gimana gitu. iya. Jadi ya udah dia kepancing gitu, terus gue diantarin pulang. Nah itu malam tuh safe gitu. Setelah itu nggak Setelah itu ketemu gue lagi. blok. Kalau ketemu cowok itu mau blok aja gitu. Oke. Saya udah pusing kan. Oke. Terus sampai akhirnya dunia narkotika itu gimana? Kalau soal dunia narkotik kita itu lebih menyeramkan lagi menurut gue, karena kita nggak tahu loh. Kalau kita lihat di kota besar, apalagi sering nonton berita ya semuanya tuh kayaknya tampang mereka tuh yang udah kriminal banget gitu, yang sangat-sangat. Tapi ternyata tuh mereka bisa menyembunyikan itu loh dengan wajah mereka yang memang kayak masih polos, masih yang nggak kenal banget, tapi ternyata mereka pemakai. Gue pernah diajak ke kosannya, itu diajaknya tuh biasa aja gitu, kita nonton di kosan, makan apa, nyantai, ngobrol. Itu kenalnya di mana? Itu juga medsos. Ini mainannya medsos juga ya kenalannya? Ya, anak medsos. Soalnya kalau kita perantauan, kita nyari teman kurang lebih di medsos ya kebanyakan sih. Kalau ketemu di jalan nongkrong kayak gitu di tempat makan itu ada, cuman jarang banget. Itu terhitung teman gue gitu. Aku potong sedikit ya. Nggak ada kekhawatiran ketika kamu berkenalan dengan laki-laki di medsos. Maksudnya apakah ini orang ini bisa jadi dia seorang penjahat, ya kan? Perampok dan lain sebagainya. Kamu nggak ada kekhawatiran seperti itu sampai saking polosnya kamu ikut-ikut aja? Iya sih, mungkin itu jeleknya ya. Tapi ya itu karena gue juga milih-milih lah ya, ngeliat muka yang di foto. Cuma terkadang mereka memang ngebohongin, itu fake gitu loh fotonya.
Tuh. Oke. Kembali lagi tuh pas dia di kos, kamu diajak nonton dan lain sebagainya. Nah, Gimana itu? Tuh pertama tuh yang ngobrol biasa, kita makan nonton. Nah, terus gue ditanya gitu. Gue ditanya tuh pertama tuh yang gue nggak tahu istilah-istilah gitu ya. Kalau di sana tuh ditanya, "Lu ngasep nggak?" Ngasep. Ngasep tuh apa gitu? Gue tuh pikir maksudnya apa gitu loh. Nah, terus dia ngomong ngejelasin, "Lu benar-benar nggak tahu gitu." Ya kagak, itu maksudnya apa gitu. Tiba-tiba tuh ngeluarin wong itu kayak orang nyambu gitu loh. Nyabu. Nah, nyambu. Di kamar kos ya? Iya, di kamar kos. Udah ada berarti ya? Udah. Dan ternyata dia tuh pengedar dan plus pemakai. Tuh. Dasar. Terus Gue mikir, waduh ini tuh bener-bener berat gitu loh. Kayak kamu menolak nggak atau enggak, itu jalan. Gue tuh nggak menolak, jiwa penasaran gue tuh keluar. Ini orang yang kayak gue lihat di berita gitu loh, tuh rasanya apa gitu loh. Oke. Terus gue tuh saking polosnya mungkin gue tanya, itu rasanya apa sih? Kenapa kok doyan banget? Itu cara makainya gimana gitu? Ya mungkin karena memang gimana ya, memang diajarin gitu loh. kalian berdua aja waktu itu? Iya, waktu itu gue berdua. Karena mungkin orang pakai kayak gitu tuh sering parnoan gitu ya. Jadi dia juga nggak akan mungkin ngajak banyak orang. Terus Gue diajarin caranya kayak gimana. Dan akhirnya memang gue nyobain itu gila banget sumpah. Gue nyobain itu diajar. Pertama tuh gagal, gue nggak ngerti ya kayak gimana sih gitu caranya. Nggak ngerti banget itu. Nyoba. Waduh, gila. Kepala gue tuh langsung munyeng gitu. Kayak jatuh, kayak apa ya? Itu melayang banget sumpah. iya. Terus udah kayaknya antara sadar dan enggak gitu loh. Kayak orang mabok gitu, tapi enggak juga sih. Gue bilang udah, karena Berarti kamu masuk juga dong ke jurang itu? iya, gue sempat masuk ke jurang itu untuk beberapa bulan sih, nggak lama itu. Karena memang gue orangnya penasaran gitu, itu jeleknya. Sebenarnya itu nggak boleh. Kita tuh boleh tahu, tapi jangan sampai harus benar-benar pengen tahu gitu loh. Itu. Terus akhirnya bagaimana cara kamu melepas daripada maksudnya obat-obat itu gimana cara kamu melepas? Itu juga gue heran sih sebenarnya. Kan orang bilang kalau itu kan kecanduan gitu ya. Kalau gue pribadi enggak, karena mungkin mereka kecanduan tuh karena memang mereka udah konsumsi bertahun-tahun gitu setiap hari. Dan nah itu kan gue enggak, itu sekali. Terus jangka waktunya jedanya mungkin gue 2 minggu lagi ke depan gitu. Terus 3 minggu lagi, jadi kan enggak tiap hari. Kalau mereka kan tiap hari gitu. Itu kamu beli atau dikasih minta? Itu dikasih, gue nggak pernah beli sama sekali. Dan itu tuh bukan satu orang gitu, karena gue tuh memang kok enak gitu ya. Tapi jeleknya abis pakai itu gue bisa nggak tidur 2 hari 2 malam. What the fuck? Ya, dan nggak makan sama sekali. Itu tuh berat badan gue tuh turun drastis gitu. Jadi matanya tuh ngejreng, pokoknya pikiran lu tuh kemana-mana gitu, kayak orang mau kesurupan aja tuh. Nah, itu jelek. Jadi pada saat itu ya udah, dari satu cowok ini gue kenal lagi ke cowok lain, dah gitu lagi gitu. Maksudnya rata-rata pemakai dan pengedar ya? Pemakai dan pengedar. Terus akhirnya kamu bisa lepas dan jauh dari orang-orang itu gimana? Akhirnya gue lepas itu, gue tuh apa ya? Gue tuh mikir gitu. Gue tuh mikir dari tujuan awal gue tuh kenapa kayak begini gitu. Mau sampai kapan gue begini gitu. Tujuan awal gue tuh baik, itu pengen merantau, nambah pengalaman, tapi nggak pengalaman begini juga gitu kan. Jadi akhirnya gue sadar sendiri, gue menjauhi hal-hal seperti itu. Terus kalau yang ada mau kenalan gue tanya dulu, lu kenal ini, kenalan obat nggak? Oke, kita kenal, sambil gue nanya kerjaan gitu. Jadi pada saat itulah gue mikirin, kalau gue di Jakarta terus pasti orang-orangnya begini gitu. Sama aja. Jadi ya udah, pada saat akhirnya gue mutusin gue ke Bali. Buka ke Jawa dulu? Gue ke Jawa itu semuanya karena memang mereka orang Jawa itu gue rasa baik-baik aja sih, nggak ada yang sampai kayak gitu ya. Itu pengalaman gue. Jadi ya di Jawa tuh ya sekedar begitu bilang traveling ya, ibarat traveling itu. Jadi gue udah ngerasa, oke, gue kelar di satu tempat ini gitu. Ada satu teman Jakarta gue yang kenal di Jawa gitu ya, di Jawa, ayo kita ke Bali gitu. Oke. Yang ngajak gue ke Bali. Terus kamu berapa lama? Ada hampir 5 bulan 6 bulan nggak kamu memakai narkotika itu?
Ada. Ada. Terus gimana kerjaanmu akhirnya? Kerjaan gue itu ya baik-baik aja, malahan ya Malah maksudnya masih tetap kerja? masih tetap kerja. Padahal tuh capek ngantuk. Tapi ya karena memang temennya setan semua sih menurut gue ya, lu kerja kayak gitu, lu pakai dulu gitu biar kagak ngantuk, biar gak capek gitu. Gue tuh begonya yang nurut aja saking capeknya gitu loh. Mau bolos kan kita nggak mungkin, harus profesional lah kerja. Mau makan apa nanti. Itu bertahan sampai 5-6 bulan. Sampai akhirnya gue sadar sendiri gitu. Aku boleh tahu nggak, ketika kamu lepas, ini orang-orang kan biasanya yang aku tahu adalah orang-orang yang menawarkan, apalagi pemakai, pengedar, dia biasanya takut orang-orang itu bakal membocorkan sesuatu ke kepolisian atau Iya. ke orang-orang. Kamu ada gimana cara memprotek dirimu sehingga kamu bisa lepas dari orang-orang itu? Memproteknya itu gimana ya? Akhirnya mereka percaya lah bahwa kamu tidak akan ember, kamu juga akan, dia nggak bakal ganggu kamu. Iya, itu ada satu cowok itu yang benar-benar parno banget. Dia tuh curiganya tuh luar biasa gitu. Gue tuh orang polisi apa enggak? Gue anjingnya polisi apa enggak? Itu sih bahasanya ya. Ya gue jelasin, gue tuh ya bukan. Gue emang make ya, sama-sama tahu lah dunia ini kayak gimana gitu. Jadi yang saling percaya lah ibaratnya gitu. Akhirnya dia bisa melepas kamu. Melepas. Oke. Selain itu pernah ditawarkan di kafe, pernah sebagai pemakai. Maksudnya ada duka lain nggak yang pernah kamu alami ketika? Duka lain itu apa ya? Yang kayak ketemu cowok mesum gitu loh. Oh my god! Jadi kan kalau dari orang make sama yang berbuat mesum itu nggak jauh beda. Itu nyambung maksudnya gitu. Jadi ya sepintar-pintar kita lah menjaga diri gitu. Sekalipun kita dalam kondisi seperti itu, kita harus tetap sadar dengan keadaan kita, dengan diri kita sendiri itu kayak gimana. Kita tuh cewek keluar dari kampung halaman itu harus benar-benar bisa. Iya. Terus biasa kalau kayak dunia-dunia gitu berarti ada yang nawarin PSK atau apa? Pernah nggak kamu ditawarin seperti itu? Nawarin jadi itu ada sih beberapa ya. Lu mau dapetin barang yang lebih mudah, lebih gampang gitu. Ya udah lu jadi ya lu kayak nge-sell diri lu sendiri, ngejual diri lu sendiri gitu. Suruh jadi PSK gitu. Nah, ibaratnya gitu, cuman katanya lebih halus gitu. Gitu. Terus akhirnya? Dan pada akhirnya ya enggak, karena memang gue tahu itu harus ya kita harus menyayangi badan kita sebenarnya sih. Itu buat ajamu saja udah menyesal banget sih. Apalagi harus jadi PSK itu enggak mungkin. Jadi gue keluar dari semua itu dengan kesadaran diri gue sendiri. Terus akhirnya ke Jawa dulu ya? Akhirnya itu ke Jawa dulu, mengikuti hobi traveling gitu. Soalnya temennya ada gitu loh. Kalau sendiri pun mungkin masih mikir ya. Nah, tapi kan ada temennya, is okay. Terus tujuanmu untuk merantau tercapai? Sampai detik ini tujuan gue merantau itu tercapai sih. Cuman memang belum 100% ya. Sekitar 80% itu. Ya artinya dari sekian pengalaman yang buruk lah ya. Kalau suka katanya udah suka banget. Yang dukanya nih, dengan situasi yang pernah kamu alami kayak gitu, tercapai nggak? Maksudnya bukan yang kamu nanti uangmu habis waktu ketika kamu pernah memakai narkotika, bukan apa namanya, takut kehilangan lah, pasti bakal mengeluarkan uang dong. Itu asiknya jadi cewek kayak gue kayaknya ya. Itu apa-apa tuh semuanya tuh free gitu loh. Lu mau ada, lu mau ini oke. Tinggal ngomong doang gitu. Lu nggak perlu ngeluarin sesen pun. Tapi tetap jaga diri ya. Tetap itu harus jaga diri banget. Oke. Terus akhirnya kenapa bisa sampai nih di Bali? Nyampe di Bali itu karena memang gue bilang ajakan temen, kita ayo merantau bareng, kita nyoba ke Bali gitu. Gue pikir Bali tuh, waduh, ini tuh lebih parah lagi. Bali itu menurut gue pertama itu orang-orangnya orang luar semua, orang asing semua. Apa yang bisa gue ajar? Tapi ya untungnya gue memang agak sedikit bisa, itu bahasa Inggrisnya. Memang dari merantau itu memang harus ada bekal sedikit untuk itu. Nah, jadi bekal bahasa ya. Bekal bahasa juga. Iya. Jadi sampailah kita ke Bali. Di Bali itu gue pertama 3 hari di Bali itu di Kuta. Terus itu gue ke Lombok 5 hari ikut teman gue. Balik lagi ke Bali baru stay. Oh, sempat ke Lombok lagi? Sempat ke Lombok 5 hari. 5 hari? Emang di Lombok 5 hari itu kerja?
Enggak, masih dalam traveling gue. Oh, traveling. Berarti kamu Bali itu kamu kerja apa traveling sih? Tujuan utamanya memang berharap ya, gue sama teman gue tuh nyari kerja di Bali, cuman karena memang ada ajakannya kita ke Lombok, ya udah kenapa enggak gitu, sambil melihat-lihat gitu. Oh, tapi setelah itu balik Balik ke Bali gitu. Bali itu sekarang ini kerja. Bali kerja. Oke. Aku mau minta nih, apa maksudnya mau minta apa ya? Aku minta masukan dari kamu. Bagaimana sih dari sekian pengalaman yang kamu pernah kamu rasain ya? Jadi apa sih poin yang bisa kamu share nih, bisa kamu bagi ke sobat-sobat time travel sosial untuk khusus perempuan nih yang merantau? Pesan apa yang kamu bisa sampaikan? Pesan gue ya, kalau untuk cewek-cewek khususnya yang pengen merantau, apalagi itu pertama buat mereka yang mau merantau, itu kalau lu belum mental lu tuh belum siap banget, kalau lu masih ragu, mendingan saran gue tuh jangan. Itu godaan di luar itu udah bener-bener luar biasa berat, apalagi di kota besar itu dunia kejam, udah kayak bener-bener ibu tiri gitu loh, sekejam ibu tiri kata orang-orang segitu ya. Berarti harus mental kuat ya? Mentalnya harus kuat banget, dan kalau memang lu udah tekad, lu udah bulat, lu bener-bener harus mempersiapkan semuanya dengan sematang-matangnya. Oke. Oke. Dan pertanyaan terakhir gua ke lu masih pakai nggak? Enggak, gue clean. Say no to drugs ya? Say no to drugs. Oke. Oke sob, jadi gitu aja yang bisa aku sharing dengan Sinta. Semoga nanti segala informasi yang disampaikan Sinta ini bermanfaat buat sobat-sobat semua. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatif. Thank you buat informasinya Sinta. Kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, thank you ya. Oke.